Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, saksi dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi hasil Pilpres di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saksi menemukan banyak kecurangan, diantaranya hampir 80% daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah pemilih. Luar biasa, yang pertama paling lambat. Saran saya. Perdebatan mewarnai rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota yang digelar KPU Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Usai rapat pleno, saksi dari paslon nomor 3 Ganjar Mahfud menolak mendatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilpres. Saksi menyatakan menemukan banyak kecurangan saat proses pemilihan di sejumlah TPS. Di antaranya, hampir 80% daftar pemilih tambahan tidak menggunakan form A5 atau pindah memilih. Di Pilpres ini memang ada pertemuan banyak gitu terkait DPTB, karena saya konsentrasi diperintah untuk mencermati DPTB. Artinya apa? DPTB itu orang yang memindah memilih menggunakan A5. Tetapi catatan kami hampir 80% itu tidak menggunakan lampiran pindah memilih atau A5 kalau dulu katakan gitu. Kecurangan ya, kalau kecurangan otomatis dong, itu kan dari DPTB tadi. Kalau KPU mengatakan itu adalah salah kolom, kami menemukan bahwa ada DPTB yang tidak benar anunya. Namun Ketua KPU Kota Samarinda menegaskan penolakan tersebut tidak menggugurkan hasil rekapitulasi Pilpres di Kota Samarinda. Yang sudah menyatakan tidak ingin menandatangani berita acara hasil rapat pleno di tingkat Kota Samarinda, bagi kami itu adalah hak dari saksi, dan kami juga akan tetap meneruskan, dan ini adalah dokumen sah karena ini forum KPU Kota Samarinda dan seluruh komisioner KPU Kota Samarinda menandatangani. Sebelumnya 7 TPS di 5 kecamatan Kota Samarinda harus menggelar pemungutan suara ulang lantaran Bawaslu menemukan penyelenggaraan tidak sesuai mekanisme pemilu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Pemirsa, anggota DPR dari sejumlah fraksi mendesak digulirkannya hak angket oleh DPR RI dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat di DPR RI. Wacana bergulirnya angket di DPR menguat untuk menyelidiki dugaan adanya kecurangan dalam pemilu 2024 lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024 di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, mewakili Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang berhalangan hadir karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT, Ketua Parlemen Perempuan Dunia. Tidak seluruh anggota DPR hadir dalam rapat paripurna kali ini. Sejumlah agenda sidang antara lain pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Dalam pembukaan masa sidang ini diwarnai desakan sebagian anggota sejumlah fraksi agar DPR menggunakan hak angket terkait pemilu 2024 yang bisa diajukan dalam masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98.
Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Namun sejumlah anggota DPR dari fraksi lain menyatakan saat ini hak angket belum ada urgensinya. Polemik terkait perlu tidaknya hak angket digulirkan oleh DPR RI menjadi wacana yang berkembang di masyarakat. Menyusul proses penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 lalu yang dituding diwarnai dengan pelanggaran etika, perundang-undangan, dan dugaan kecurangan. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas terhadap masyarakat. Hak angket dapat diusulkan oleh setidaknya 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi di DPR dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir. Hingga kini wacana hak angket telah didukung oleh PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB. Dari Jakarta, Abdul Aziz Dandi Benardi melaporkan. Pemirsa, saat para wakil rakyat melakukan sidang paripurna di gedung DPR, warga dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para pengunjuk rasa mendesak anggota DPR untuk segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024. Para pengunjuk rasa yang mendesak penyelesaian dugaan kecurangan dalam pemilu 14 Februari 2024 lalu berkumpul di depan gerbang gedung DPR MPR, di mana para anggota DPR tengah melakukan sidang paripurna. Kelompok massa yang berasal dari berbagai golongan ini mendesak para anggota DPR melakukan berbagai upaya yang konstitusional untuk menyelidiki berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu, baik Pilpres maupun pemilu legislatif. Semakin siang, aksi para pengunjuk rasa semakin memanas. Tak hanya dengan orasi, tapi juga melakukan pembakaran ban bekas di ruas jalan. Aksi ini sebagai simbol kekecewaan warga yang menganggap pelaksanaan pemilu 2024 jauh dari jujur dan adil. Bahkan terindikasi adanya ketidaknetralan aparat dalam pemilu lalu. Para pengunjuk rasa juga membentangkan kain berisi tanda tangan dan cap jempol yang melambangkan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu dan dukungan terhadap pengajuan hak angket oleh anggota DPR RI. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama melaporkan.